Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Anik Otoilah. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan mengenai curvating pada kurva yang berbentuk sinusoidal yang akan dipersempit kasusnya dalam implementasi ilmu falak dalam menganalisis data berkaitan dengan ilmu falak. Sebelum masuk ke metode atau formula yang akan digunakan dalam menganalisis data, mungkin saya akan menjelaskan dulu secara garis besar mengenai bentuk dasar dari rumus sinus. Di sini bisa kita lihat bahwa bentuk dasar dari rumus sinus adalah Y sama dengan A kali sin dalam kurung B dalam kurung X min C tutup kurung kemudian plus D. Di sini nilai A bertindak sebagai amplitudo. Apa itu amplitudo? Amplitudo adalah jarak dari baseline atau garis dasar menuju ke titik paling maksimal, atau bisa juga didefinisikan sebagai jarak dari garis dasar ke titik paling rendah. Kemudian saya akan juga meng-highlight variabel D di sini yang berfungsi sebagai pergeseran pada arah atas bawah atau pergeseran vertikal. Di sini juga ada nilai B dan juga nilai C. Di sini nilai C merupakan penggambaran dari pergeseran kanan kiri atau pergeseran horizontal. Untuk contoh yang lebih interaktif bisa dibuka pada applet GeoGebra yang linknya akan saya taruh di deskripsi. Di sini kita bisa lihat bisa kita berinteraksi dengan fungsi sinus. Kita coba ya. Mungkin kita akan mengubah baseline-nya ke 0. Sini ke 0 ya. Nah, bisa kita lihat di sini seperti yang tadi saya katakan, yaitu A bertindak sebagai amplitudo. Jika kita geser kiri kanan, maka akan terjadi perubahan pada nilai maksimum dan minimum dari gelombang sinus itu sendiri. Dan ini yang dinamakan amplitudo. Kemudian di sini juga ada nilai B. Jika kita geser, maka akan membuat gelombang sinus menjadi menyempit atau merenggang. Kita zoom. Kemudian ada juga nilai C, yang mana seperti tadi saya deskripsikan, yaitu bergeseran pada kanan ataupun kiri, atau disebut bergeseran horizontal. Dan kemudian ada nilai D yang merujuk pada baseline. Di sini kita bisa lihat pergerakan baseline dari atas ke bawah atau pergeseran secara vertikal. Nah, kembali ke slide sebelumnya. Jadi dalam bentuk dasar rumus sinus ini terdapat 4 variabel yang bisa kita perhatikan. Namun untuk praktik ilmu falak sendiri dan juga pembahasan yang nanti akan kita bahas, kita akan menyempitkan kasusnya. Kita akan menghapus variabel B dan C sehingga menyisakan variabel
A dan D, yang mana A merupakan amplitudo dari gelombang sinus, dan kemudian D yang merupakan pergeseran arah atas atau bawah atau pergeseran vertikal. Nah, di sini saya akan bahas dua metode. Yang pertama yaitu metode yang kasaran, yaitu dengan menghitung rata nilai maksimal dan minimal dari gelombang sinus, kemudian dijadikan sebagai baseline. Kemudian metode yang kedua yaitu modifikasi regresi linear, yang mana di sini saya akan mencoba mengimplementasikan regresi linear pada materi sebelumnya diimplementasikan ke gelombang sinus. Metode pertama yaitu rata nilai max dan minimum sebagai baseline. Jadi secara garis besar kita mempunyai data, kemudian kita mencari nilai maksimumnya, lalu kita juga mencari nilai minimumnya. Kemudian dari nilai maksimum dan minimum tersebut kita tentukan nilai rata. Dan nilai rata ini kita akan jadikan sebagai baseline atau pergeseran secara vertikal. Nah, mungkin kita bisa langsung coba di Google Sheet. Di sini mungkin saya akan menuliskan amplitude, baseline, kemudian noise level. Sini kita akan menuliskan X, kemudian Y. Amplitude. Oke, X. Sebenarnya kita bisa aja memakai data-data yang diperoleh dari pengamatan yang memang menunjukkan model gelombang sinus. Namun pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menggunakan dalam tanda kutip data palsu untuk mendemonstrasikan metode-metode yang akan saya bahas nantinya. Oke, jadi untuk X saya mungkin dengan jarak nilai 10, 20, kita akan drag hingga nilainya mencapai 360. Oke. Nah, kemudian pada nilai Y kita akan mengambil nilai sinus dari nilai X. Kita klik autofill. Oke. Kemudian kalau kita coba plot, saya insert chart. Sini kita bisa lihat kurva sinus yang mulus, yang mana kalau kita mungkin dalam pengamatan atau mungkin kalau kita pakai data dari observasi mungkin nggak akan bentuk kurva sinus yang mulus, sehingga kita akan mencoba menambahkan noise. Di sini sebelum menambahkan noise mungkin saya akan mencoba mengatur AMP, amplitude, dan juga baseline-nya dulu. Kita bikin mungkin 23,5, ini baseline-nya 0. Amplitude kita taruh di sini.
kali. Lalu di sini kemudian kita juga mengunci ya. Kemudian ditambah dengan selain yang ini kita akan kunci juga. Oke, kita coba drag. Oke, jadi kita baru saja menambahkan nilai amplitude dan baseline. Kita mungkin coba ubah nilainya. Oke. Kemudian kita akan mencoba menambahkan noise level, sehingga kurva sinus yang dihasilkan tidak berbentuk kurva mulus, namun juga ada data noise. Kita coba kita tambah, kemudian dikalikan dengan random. Di sini kita pakai fungsi random yang outputnya adalah bilangan random antara 0 sampai 1. Di sini kita kalikan dengan B3 yang merujuk ke noise level. Kalau noise levelnya semakin tinggi, maka bilangan random yang akan dihasilkan menjadi semakin tinggi juga. Oke, kita misal level 5 terlalu besar. Oke. Nah, di sini kita udah mendapatkan data dari sinus yang disertai dengan noise. Nah, kita akan mencoba mengimplementasikan metode pertama, yaitu menghitung rata, min, dan max sebagai baseline. Jadi data yang kita butuhkan pertama yaitu mencari nilai minimal. Kita mencari nilai minimal dari data Y, lalu kita mencari nilai maksimal dari data yang sama. Oke. Nah, kemudian kita mencoba mendapatkan ratanya. Kita cari dengan nilai average. Dari G2 dan G3 ya. Nah, di sini average ini digunakan sebagai baseline. Kemudian di sini kita mencoba menuliskan rumusnya, yaitu A kali sin X plus baseline. Oke, kita mencoba A di sini bertindak. Oh, maaf. Kalau kita udah mendapatkan data average, maka kita bisa menghitung nilai amplitude-nya dengan cara
mengurangi nilai maksimal kurangi dengan nilai average. Nah, di sini kita mendapatkan 12,13 bla 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 sebagai nilai amplitude. Kita mencobanya dengan ini dikali sin radians dari data X, kemudian ditambah dengan baseline. Jangan lupa kita mengunci nilai baseline dan juga mengunci nilai dari amplitude. Oke, kita coba drag nilainya ke bawah. Oke, kita sudah mendapatkan nilai fitting dari metode pertama. Kita mencoba menampilkannya. Kita add series. Oke. Nah, di sini bisa kita lihat yang biru merupakan data awal, yaitu data sin yang disertai dengan noise. Kemudian garis merah merupakan curve fitting dengan metode rata min dan max sebagai baseline. Kita sudah mencoba metode pertama, kemudian kita akan coba melanjutkan implementasi metode kedua. Metode kedua yaitu modifikasi dari regresi linear. Jadi pada materi sebelumnya yang telah disampaikan oleh Pak Zun, kita mencoba curve fitting namun untuk data yang sifatnya linear, bukan data yang sifatnya sinusoidal. Pada data yang sifatnya linear, bentuk dari rumus dasarnya adalah Y sama dengan A kali X tambah B. Namun, kalau di data sinusoidal, bentuk dasarnya adalah Y sama dengan A kali sin X tambah D. Nah, dari dua rumus ini sebenarnya ada beberapa kemiripan. Yang pertama yaitu dari kedua rumus kita punya dua data yang diketahui. Kalau rumus yang regresi linear, yang model linear, kita sudah mengetahui data X dan juga sudah mengetahui data Y. Begitu pula dengan model yang sinusoidal, kita sudah punya data Y dan kita sudah punya data X. Itu kemiripan pertama. Kemudian kemiripan kedua yaitu dari kedua model kita juga punya dua variabel yang akan kita cari. Yang model linear kita akan mencari variabel A dan juga variabel B. Kemudian yang model sinusoidal kita mencari variabel A dan juga variabel D. Untuk lebih mudah memahami kemiripan, mungkin di sini saya akan membuat variabel baru yaitu K yang berisi sin X. Jadi andaikan sin X adalah K, maka rumusnya menjadi Y sama dengan A kali K tambah D. Di sini semakin terlihat kemiripan antara rumus yang model linear dengan rumus yang model sinusoidal. Dan kita coba mengingat kembali rumus dari regresi linear. Karena kedua model ini karena model sinusoidal dapat diimplementasikan ke model regresi linear, maka kita
juga dapat memodifikasi rumusnya. Karena di sini saya X menjadi K, maka kita tinggal mengubah variabel X pada rumus yang linear menjadi variabel K, dan juga mengubah nilai B menjadi nilai D. Nah, kita akan mencoba implementasinya ke dalam Google Sheet. Oke. Taruh di sini. Data yang kita perlukan yaitu apa nih? Sigma K, sigma Y, kemudian sigma KY, kemudian sigma K kuadrat. Kita coba tulis K, Y, kemudian K kuadrat, dan juga KY. Di sini K seperti yang sudah kita definisikan sebelumnya, K merupakan sin dari X. Jadi K ini merupakan sin dari data X. Kita coba tarik ke bawah. Oke. Kemudian kita juga menentukan data Y. Nilai Y-nya sama dengan nilai Y ini. Kita coba drag ke bawah. Oke. Kemudian kita membutuhkan data K kuadrat. Kita autofill. Kemudian data KY. KY. Oke. Kita udah punya keempat data. Oh ya, untuk N kita isi 36 karena kita punya 36 buah data. Kemudian sigma K kita isi dengan sum dari L2 sampai ke bawah. Sigma K. Kemudian sigma Y dari kemudian sigma KY, sigma K kuadrat, dan terakhir adalah sigma KY. Oke, kita udah punya keempat data terkait dengan data N. Kita coba implementasi rumusnya. Mungkin sebelumnya saya akan mengubah namanya agar lebih mudah. Sigma K, sigma Y,
sigma K kuadrat sigma KY dan N. Nah, kemudian kita akan mencari nilai A. Kita mulai menulis rumusnya. A sama dengan nilai N, kemudian dikali sigma KY. Sigma KY dikurangi dengan sigma K kali sigma Y dibagi dengan N dikali sigma K kuadrat dikurangi dengan sigma K dikuadratkan. Nah, kemudian kita cari nilai B. Maaf, di sini saya menggunakan variabel D ya. D sama dengan sigma Y dikali dengan sigma K kuadrat dikurangi dengan sigma K dikali dengan sigma KY. Kemudian dibagi dengan N dikali sigma kuadrat kurangi sigma K kemudian dikuadratkan. Oke, jadi A ini adalah amplitude, kemudian D adalah baseline. Di sini baseline. Nah, kita akan mencoba menambahkan datanya ke diagram. Kita coba edit chart dan menambahkan series. Oh, sebelumnya kita coba menentukan nilai dari fitting rumus menggunakan metode kedua. Kita tulis dulu A sin X plus B sama dengan A amplitude dikali sin radians dari nilai X kemudian ditambah dengan baseline. Oke. Kita coba edit chart. Kemudian kita add series. Akan menambah dari atas hingga ke data terakhir. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat yang Y ini saya coba ubah warnanya mungkin. Y melambangkan data awal, kemudian yang merah menggunakan metode kedua, kemudian yang oranye menggunakan metode ketiga. Nah, jadi kita sudah mendemonstrasikan sinusoidal curve fitting menggunakan metode yang pertama, yaitu dengan menggunakan rata-rata dari nilai minimal dan maksimal sebagai baseline-nya. Kemudian pada metode kedua kita juga menggunakan modifikasi regresi linear untuk menentukan curve fitting dari kurva sinusoidal. Nah, sekian dari
pemaparan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.